Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fatihah Nur Aini dan saya Ainun Sefi Kurnia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang enzim dan peranannya dalam bioteknologi. Topik bahasan pada materi kali ini yang pertama ada peranan komersial enzim terisolasi, ada sumber enzim, produksi enzim, legislasi enzim, imobilisasi enzim, dan sifat imobilisasi enzim. Pengertian enzim. Enzim merupakan biomolekul organik kompleks yang tersusun atas polipeptida atau protein globulel. Enzim memiliki bentuk atau konformasi tertentu yang spesifik terutama pada sisi tempat berikatan dengan substrat sehingga enzim hanya berikatan dengan substrat yang spesifik atau terbatas. Enzim bersifat spesifik sebab memiliki tempat aktif yang mengakomodasi substratnya. Enzim memiliki peran sebagai biokatalisator dalam perubahan substansi kimia. Enzim sebagai biokatalisator berperan mempercepat terjadinya suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Zat yang dikerjakan oleh enzim disebut substrat, sedangkan hasilnya disebut dengan produk. Peranan komersial enzim terisolasi. Enzim terisolasi merupakan enzim yang sudah dipisahkan dari campurannya. Umumnya, enzim terisolasi biasanya digunakan dalam reaksi hidrolitik dan isomerisasi. Peranan komersial enzim terisolasi yang pertama dalam bidang bioteknologi, yaitu pengetahuan empiris tentang enzim diwariskan secara turun-menurun dan biasanya bercampur dengan pengetahuan empiris tentang penggunaan praktis mikroorganisme yang secara umum disebut ragi. Dalam bidang pangan, yaitu memanipulasi kerja enzim telah yang digunakan untuk mendesain produk pangan fungsional, seperti pada pengolahan keju. Enzim protease digunakan untuk memecah misel kasein sehingga terbentuk card. Enzim alfa amilase digunakan dalam industri hidrolisis pati, bir, roti, dan deterjen. Dalam bidang pangan, selanjutnya yaitu enzim isomerase yang digunakan untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa, yaitu pemanis alami yang paling manis dalam industri sirup jagung. Isomerisasi ini menggunakan enzim silosa isomerase. Dalam industri modern, penggunaan silosa isomerase dilakukan dalam reaktor fixed bed dalam bentuk terimobilisasi. Silosa isomerase yang sering digunakan berasal dari Bacillus, Streptomyces albus, Artobacter sp, dan Actinoplanes mysorilsis. Dalam bidang industri, yaitu dalam industri hidrolisis padi, alfa amilase digunakan untuk mencairkan pati yang tergelatinasi. Selanjutnya dalam bidang medis yaitu penggunaan enzim untuk mendiagnosis. Enzim dapat digunakan pada teknik diagnosis yaitu enzim sebagai penanda atau marka diagnosa, enzim sebagai reagensia diagnosis, dan enzim sebagai penanda pembantu reagen. Bahasan selanjutnya yaitu tentang sumber enzim. Nah, sumber enzim ini didapatkan dari dua, yaitu enzim secara tradisional dan dari mikroba enzim. Enzim secara tradisional diperoleh dari yang pertama tumbuhan, yaitu protease, yaitu enzim papain, visin, dan bromelain. Selanjutnya amilase dan lipoksigenase. Enzim secara tradisional yang diperoleh yang nomor 2 yaitu dari jaringan hewan yaitu tripsin, pankreas, lipase, dan enzim untuk pembuatan mentega. Selanjutnya mikroba
enzim. Yang pertama enzim alfa amilase, sumbernya dari Aspergillus oryzae, Bacillus ameloliquefaciens, dan Bacillus licheniformis. Yang kedua enzim beta-glukonase, sumbernya yaitu dari Aspergillus niger dan Bacillus ameloliquefaciens. Selanjutnya yaitu enzim glukoamilase, sumbernya dari Aspergillus niger dan Rhizopus sp. Enzim glukosa isomerase, sumbernya dari Artobacter sp dan Bacillus sp. Enzim laktase, sumbernya dari Chloephoromyces sp. Enzim lipase, sumbernya dari Candida lipolytica. Enzim pektinase, sumbernya dari Aspergillus sp. Enzim penicillin asilase, sumbernya dari Escherichia coli. Enzim protease, bersumber dari Aspergillus sp. Enzim protease alkali, sumbernya dari Aspergillus oryzae dan Bacillus sp. Enzim protease netral, sumbernya dari Bacillus ameloliquefaciens dan Bacillus thermoproteolyticus. Dan enzim yang terakhir yaitu pullulanase, sumbernya dari Klebsiella aerogenes. Bahasan selanjutnya yaitu produksi enzim. Umumnya produksi enzim berasal dari mikroorganisme karena produk enzim dari mikroorganisme memiliki beberapa keunggulan, yaitu ketersediaan berbagai jenis mikroorganisme di alam, sehingga produsen enzim dapat memilih strain yang tepat untuk produksi enzim yang diinginkan. Selain itu, kultur mikroorganisme relatif mudah dilakukan. Selanjutnya yaitu memerlukan waktu yang singkat dan dapat dilakukan kontrol produksi. Semakin banyak jumlah sel mikroorganisme, maka semakin banyak pula enzim yang diinginkan dapat diproduksi. Selanjutnya yaitu tahapan produksi enzim yang akan disampaikan oleh Fatihah. Baik, materi berikutnya yaitu tahap produksi enzim. Tahap produksi enzim terdiri dari 6 langkah atau 6 step. Pada tahap pertama itu proses pemilihan mikroorganisme penghasil enzim yang diinginkan. Nah, seksi ini bisa juga ditambahkan dengan memilih enzim intraseluler ataupun yang ekstraseluler. Kemudian pada tahap kedua, jika enzim yang diproduksi akan dimanfaatkan dalam industri pangan, maka mikroorganisme harus memenuhi kriteria dari Generally Recognized as Safe atau GRAS dan tidak mudah mengalami mutasi. Lalu pada tahap ketiga, mikroorganisme dapat ditumbuhkan pada media pertumbuhan tertentu untuk mendukung pertumbuhan dari mikroorganisme. Tahap selanjutnya atau ke tahap keempat itu dilakukan proses purifikasi. Nah, purifikasi sendiri merupakan tahap di mana proses pemurnian atau pemisahan enzim dari komponen-komponen selain enzim. Jadi, di dalam satu mikroorganisme kan tidak hanya terdapat komponen enzim juga, tapi terdapat pula komponen-komponen lainnya sehingga dilakukan pemisahan. Kemudian, pada tahap kelima, medium khusus dan zat anti dapat digunakan supaya mikroorganisme lain tidak diinginkan tidak dapat tumbuh dalam media pertumbuhan. Jadi diberikan zat-zat tertentu supaya mikroorganisme yang tidak digunakan itu tidak tumbuh di situ. Yang terakhir, tahap keenam, dilakukan uji aktivitas enzim untuk mengetahui tinggi aktivitas enzim yang diinginkan disesuaikan dengan karakter sifat enzim, baik dari sisi pH yang optimum, kemudian suhunya, suhu optimumnya, dan juga stabilitasnya. Selanjutnya yaitu legislasi enzim. Nah, hasil dari produk enzim
yang berasal dari mikroba itu harus mencapai spesifikasi yang ketat seperti dalam ketentuan keamanan. Untuk penentuan keamanan pada enzim komersial memiliki lingkup pemikiran yang penting, terutama dalam reaksi alergenik oleh suatu protein yang ada dalam produk, termasuk enzim dan juga bahan lainnya. Nah, di dalam enzim ini yang digunakan adalah proteinnya. Kemudian, aktivitas katalisis enzim, terjadinya senyawa racun seperti mikotoksin dan antibiotika. Mikroorganisme dalam memproduksi enzim dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Nah, pengklasifikasian ini bergantung pada tingkatan yang ada dalam pengujian sifat racunnya. Untuk tingkat pertama, mikroorganisme secara tradisional yang digunakan dalam makanan. Untuk tingkat kedua, mikroorganisme yang dianggap sebagai kontaminan tidak berbahaya yang ada dalam makanan, umumnya pengujian yang tidak dibutuhkan. Dan pada tingkat ketiga, itu mikroorganisme yang tidak termasuk dalam 2 kelompok tersebut, maka perlu dilakukan pengujian sifat racun yang lebih ekstensif. Lalu, imobilisasi enzim. Pada umumnya, reaksi katalisis memerlukan enzim larut, sehingga enzim tidak dapat digunakan kembali. Namun, kemampuan enzim dalam mengkatalisis suatu reaksi dapat dipertahankan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan imobilisasi dalam matriks pendukung yang tidak larut dalam reaksi. Nah, enzim ini dikenal dengan nama enzim amobil ataupun enzim imobil, yang merupakan enzim yang melekat pada inert, bahan yang tidak larut. Dari imobilisasi enzim ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulannya yaitu enzim dapat digunakan kembali, kemudian mampu menghasilkan produksi yang berkelanjutan dan terkontrol dengan baik. Lalu hasil dari enzim dapat dipisahkan dengan mudah, dan stabilitas termal serta operasional yang lebih baik jika dibandingkan dengan enzim yang larut. Sedangkan kelemahan atau kekurangan dari imobilisasi enzim yaitu memiliki biaya carrier atau penyangga dan proses imobilisasinya cukup besar. Kemudian terjadi perubahan dari karakteristik enzim, di mana tadinya enzim normal itu dapat mengalami denaturasi jika suhunya terlalu tinggi, sedangkan enzim yang mengalami imobilisasi itu tidak demikian. Kemudian pembatasan transfer massa, problem dengan kofaktor dan regenerasi, serta problem dengan sistem multi-enzim. Dan aktivitas enzim hilang selama imobilisasi. Imobilisasi enzim memiliki prosedur. Prosedur imobilisasi enzim ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pengikatan enzim secara kovalen pada zat padat pendukung pengikatan enzim dilakukan dengan cara mengikat enzim secara kovalen ke permukaan bahan yang tidak larut dalam air. Sedikitnya, prosedur ini terdiri dari 2 tahap, yaitu aktivasi zat pendukung dan pengikatan enzim. Kemudian penjebakan atau entrapment enzim dalam gel itu dilakukan dengan cara menjebak enzim ke dalam suatu matriks atau gel yang permeabel terhadap enzim. Dalam hal ini, enzim tetap berada dalam bentuknya yang asli tanpa resiko adanya penutupan bagian yang aktif, gugus, ataupun molekul enzim oleh ikatan kimia. Jadi bagian aktifnya, gugusnya, serta molekul enzimnya itu tidak tertutup. Kemudian, bahan yang biasanya digunakan sebagai penjebak itu bisa berupa silika gel, karet silikon, pati, dan poliakrilamid. Nah, cairan yang digunakan antara lain kolagen, gelatin, agar karagenan, dan lain sebagainya. Contoh dari gambar prosedur imobilisasi enzim dengan cara entrapment dapat dilihat di samping kanan atas.
Kemudian enkapsulasi enzim, itu metode enkapsulasi ini menggunakan membran semi-permeabel. Nah, membran ini tidak permeabel terhadap enzim dan makromolekul yang lain, namun permeabel terhadap substrat dan produk yang mempunyai berat molekul yang tinggi. Berikutnya yaitu adsorpsi enzim pada permukaan zat padat. Metode physical binding ini metode yang paling sederhana, di mana enzim dicampur dengan adsorbent kemudian dipacking dalam sebuah kolom. Kondisi adsorpsi ini tidak melibatkan spesies yang reaktif dan tidak ada modifikasi enzim. Adsorbent yang banyak digunakan itu alumina, selulosa, berbagai bahan silika, dan lain sebagainya. Kemudian, pengikat silangan dengan bahan bergugus ganda. Nah, ini dikenal dengan metode cross-linking. Dilakukan dengan cara pengikat silangan dengan bahan yang cocok untuk menghasilkan partikel yang larut. Enzim dapat diimobilisasi dengan cara pengikatan dengan 2 atau lebih reagen yang fungsional, seperti glutaraldehid atau toluena disisonat. Atau dapat juga dilakukan dengan diikat pada cairan yang tidak larut, yakni menggunakan reagen yang sama. Senyawa yang dapat digunakan dalam pengikat silangan ini seperti diamin alfilatik, dimetil adipimat, dimetil suberimidat, dan terutama glutarat aldehid. Contoh dari metode cross-linking dapat dilihat pada gambar kanan atas. Kemudian sifat dari imobilisasi enzim. Nah, imobilisasi enzim ini memiliki 4 sifat, yaitu sifat pertama, tahan terhadap perubahan pH. Yang kedua, tidak mengalami denaturasi ketika terjadi perubahan suhu, jadi dia tidak rusak. Kemudian yang ketiga, enzim dapat digunakan kembali setelah melalui proses reaksi katalisis. Dan yang keempat, enzim tidak dapat melewati membran semi-permeabel sehingga tidak mudah terdifusi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Silahkan untuk teman-teman apabila ada yang ingin bertanya dapat ditanyakan di forum grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.